Ustadz Syahid pernah cerita sampai berapa malam ya di sini, 4 malam Ustadz ya. Iya. Nah itu kenapa bisa sampai kepikiran ngurus umat aja deh? Kenapa SSN ditinggalkan? Jadi gini, Saya kalau sering ketemu Ustadz Nur Syahid itu bawaannya pengen ninggalin bisnis, urus masjid. yang kaya makin kaya itu salah nggak? Afwan ya, yang kaya makin kaya itu terjadi zaman Nabi. Jadi gini, sebetulnya saya itu bukan gerakan bisnis ya. Dari awal itu jiwa saya itu pemberdayaan ya. Betul. Maksudnya kegelisahannya adalah masyarakat ini tuh kan tertinggal kan secara ekosistem gitu. Terus gimana rising up-nya? Nah, sebetulnya kan saya itu tuh sama lah ya. Kami itu pernah di tanda petik gerakan dakwah yang teorinya banyak gitu-gitu kan, begini begitu begini begitu. Tapi akhirnya kita juga questioning bisa nggak sebetulnya berubah gitu. Maka saya sebetulnya bikin SSN tuh gini bang, gimana kalau kita kumpulin pengusaha kan gitu teori. Iya, iya. Karena pengusaha ini punya sumber daya, Betul. waktunya lumayan kan, dia punya sekian karyawan. Kayaknya kalau visinya kita gabung ke visi kebaikan ini, kita urusin, dia bisa cepat ini. Betul. Tapi ternyata nothing happen juga gitu. Kenapa ya? Karena kata Syahid tadi, karena Nabiullah Muhammad SAW itu kan ketika jadi nabi nggak ngurusin pengusaha loh, ngurusin duafa. Bahkan salah satu hadis ya, hadis Ustadz Abu Leden tuh ngajarin saya kan, komunikasinya Abu Sufyan dengan raja dari Najas, Habasyah, raja dari Habasyah. Raja dari Habasyah ini kan Nasrani. Dia tuh nanya ke Abu Sufyan sederhana, apakah nabi kamu itu dekat dengan orang-orang lemah dan fukara? Iya, dekat dengan orang lemah dan fukara. Nah, itulah nabi. Jadi ciri-ciri kepemimpinan yang benar itu dia memang ngurus orang lemah. Gitu loh. Nah, setelah ngurus orang lemah baru kekuatan itu datang. Nah, makanya saya berpikir waktu bikin ngumpulin pengusaha itu nggak working, coba kita turun deh ke bawah gitu. Dan ternyata begitu turun ke bawah itu ketemu kedermawanan, ketemu lagi pengusaha, cuma dengan karakter tambahan gitu. Iya, iya. Kedermawanan, pengusaha yang dermawan. Nah, ternyata di Duratun Nasihin kan, Syekh Utsman Khubawi itu di kitab Duratun Nasihin abad 13 itu kan beliau udah nulis 4 pilar peradaban itu, salah satunya Suhatil Agnia. Jadi kaya dermawan. Jadi kalau ngumpulin kaya aja emang nggak nothing happen bang. Harus dikumpulin sama dermawannya, karena dermawannya itu yang mempercepat gitu. Nah, waktu saya habis SSN itu saya turun ke gerakan kan retail. Pokoknya semua orang bisa menghimpun, sama lah kayak gerakan MMKL kan. Semua penghimpunan, dan itu tuh nggak salah sama sekali gitu. Nah, sekarang itu karena kemarin itu kan istri ngurus berkabox, gimana caranya supaya nggak bentur lah. Jangan sampai berkabox sudah retail, saya juga retail gitu. Akhirnya kan ketemu sama Kang Dewa, gimana kalau kita batasin donatur elit di 10 juta gitu. Masya Allah. Kalau mau funding ya minimum 10 juta baru kita terima jadi donaturnya DP Foundation gitu. Ternyata ketemu nih pengusaha yang kemarin datang lagi, tapi dengan sifat dermawan. Nah, ini yang saya lihat eskalasinya. Ternyata kalau sebetulnya ya kepada teman-teman segmen atas ini, kalau komunikasi kita serius, engagement kita serius, kita fokus, jadi gitu. Yeah. Jadi sekarang kembali lagi bro, saya itu ngurus pengusaha tapi ditambahin dermawan. Iya, kalau nggak dermawan kita nggak urus gitu kan. Makanya lucu. Minimum donasi 10 juta dapat apa ya? Udah enggak. Di Musinin Club kita nggak janjiin benefit. Nah, tadi ada yang nanya juga, Ustadz 10 juta donasi value-nya apa? Nggak ada value-nya, namanya juga sedekah kan. Justru kalau nyari value enggak muhsin itu. Nah, namanya muhsin ya. Begitu ada nyari value enggak muhsin. Bukan muhsinin itu. Bukan muhsin. Muhsinin itu ilahi anta maksudi tadi itu baru muhsinin. Nah. No value. Tapi setelah masuk grup WA kan, karena kita punya kas ya udah, hotelnya free, suami istri boleh join kan. Kita kasih tempat makan dan seterusnya. Makanya ini menurut saya juga, saya belajar dari Syahid ya. Kurir Langit ini kan
komunikasi, menurut saya komunikasi ke publiknya kan dengan makan-makan itu kan. Coba antum melihat platform Kur Langit kan, meja asli. makan ya kan, ngobrol-ngobrol, terus terima undangan tamu dari mana-mana kan, nggak canggih-canggih kan beliau. Beliau nggak bikin seminar presentasi Kur Langit, nggak ada kan. Jadi saya cuma pengen ngomong pengusaha muslim itu tuh kurang aktivitas non formal. Selalu formalitas. Selalu formal. Ayo kita pelatihan, formal lagi kan? Ayo kita ketemuan, formal lagi kan? Ya kan sebetulnya kekuatan itu kan terjadi di ngobrol-ngobrol begini gitu loh. Edes lebih paham lah. Dia penguasa Balikpapan. Di balik makanya Edes kan kerjanya ngelulucon aja dia. Ketawa aja dia kan. Di Balikpapan dia pokoknya terkenal humoris lah. Karena memang closing itu di situ gitu. Ustadz Nur Syahid. Ya, Ustadz lagi. Apa yang mau lagi bangun? Apa doa? Daripada orang yang ambil marketnya kan, mending masjid. Jadi ini BUMM, BUMN. badan usaha milik masjid. Iya. Ini. Kita tetap ngurus perusahaan, kita ngurus usaha kan, tapi kan ya sudah bukan usaha pribadi, sudah usahanya masjid. Pemilik sahamnya ya umat. Tapi energinya ya tetap kan, maksudnya kita misalnya berjuang ngurus usaha, ngurus bisnis, pontang-panting macam-macam untuk hidupi satu rumah 4 orang, 5 orang paling banyak mungkin, atau paling banyak mungkin 10 orang lah yang kita bisa hidupi. Stresnya ngurus 10 orang itu sama ngurus 370 orang sama saja. Kita tidur mending kau urus 370 orang. Hari ini kebermanfaatan di Kurir Langit itu per hari 15.000 orang. Tapi asal luar mengurus Muhsinin Club yang jumlahnya sedikit. Kan tetap makan 3 kali sehari kan. Muhsinin Club ini DP Foundation itu amaliyatnya setiap Selasa malam datang 1.200 orang. Masya Allah. Uang beras sekilo, uang transfer 10.000, sarden. Itu. 10 juta setiap Selasa itu. Saya kalau sering ketemu Ustadz Nur Syahid, itu bawaannya pengen ninggalin bisnis. Urus masjid. Bahaya itu. Sering. Enggak, makanya tema saya yang saya mau ngomongin hari ini masalah pilar. Jadi pilar entrepreneurnya mesti jalan. Jadi gini, saya pengen cerita ini. Itu. Ini saya semangat ini. Hah? Jadi gini. Apa itu? Dua aja. Kalau antum melihat periwayatan hadis itu kan berarti kan dia terima langsung dari Nabi. Betul. Tangan pertama. Itu cuma besar di Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Abbas. Abu Hurairah itu 5.000-an hadis. Umar bin Khattab itu nggak nyampe segitu. Kecil. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu tugasnya pasar, ekspansi politik. Amr bin As, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah. Tapi ada yang fokus pada keilmuan. Pertanyaannya, apakah yang sering ngaji sama Nabi itu tanda petik itu lebih mulia, lalu kemudian yang di pasar nggak mulia? Enggak kan? Umar bin Khattab itu dalam mimpi bahkan diperaskan susu oleh Rasulullah. Saripati keilmuannya Rasul itu ada di Umar bin Khattab. Cuma dia nggak periwayatan tangan pertama. Kenapa? Karena tugasnya di pasar. Gitu loh. Itu thinkingnya. Maka sebetulnya Nabi itu membangun pilar. Ada pilar keilmuan. Makanya nanti Ibnu Abbas di zaman Umar bin Khattab jadi penasihat khalifah di usia 16 tahun. Karena dia keilmuan nih. Karena Umar bin Khattab di masa Nabawi itu bukannya tanda petik nggak ngaji, dapat hadis dari periwayatan sahabat yang hadir. Kan kalimat Nabi kan, yang hadir menyampaikan ke yang tidak hadir. Yang tidak hadir tuh bukan absen karena indisipliner, karena ditugaskan. Nah makanya menurut saya ada 4 pilar nih. 1, ulama ikhlas. Kayak Syahid ini pegang ulama ikhlas. Yang punya gagasan, nggak punya kepentingan. Ini kiai kita, Syahid. Yang kedua, mesti punya anak muda syabab yang bisa mengeksekusi. Nih teman-teman anak-anak muda yang antum melihat ini syabab yang bisa mengeksekusi. Tapi yang ketiga, agnia yang dermawan, suplai sumber daya. Jadi ada gagasan, ada sumber daya, ada eksekusi. Saya ulangi ya, ada gagasan, ada sumber daya, ada eksekusi. Kalau tiga-tiganya ketemu, yang keempat muncul doaul mustad'afin. Doa orang-orang lemah yang terurus. Coba lengkap di Syahid, ya kan? Gagasannya dia punya, eksekutornya dia punya, baitul malnya dia punya. Sumber daya Syahid ada. Ya kan? Kan saya nemenin 300 juta sampai jadi 1 miliar kan saya temenin juga. Sumber daya beliau punya kan? Terus ini juga ada apa? Gagasan, eksekutor.
Akhirnya kan 370 santri-santri kan Mendoakan. nggak perlu bayar, nggak ada uang gedung, nggak ada uang SPP, nggak ada uang makan segala macam, tapi anak-anak sehat, afiat, punya seragam. Nah ini kan doa orang-orang. Pakai dasi pula. Nah itu dia. Jas pula. Nah makanya kita itu ambil peran di situ bang. Kalau abang udah masuk market, makanya saya bilang sama Dewa, wah bisnis saya terus, gua gini-gini, udah ente push. Oh gitu. Makanya Dewa ngomong, gua nggak bisa ya ngisi-ngisi majelis gini, udah pokoknya maju sama gua, ente mah gitu. Ente pokoknya transferan aja. Gitu. Bagian transfer. Maju terus, Allahu Akbar, kan gitu aja gitu sama Dewa. Makanya dia di masjid dia badan wakaf. Aneh ketua badan wakaf, ketua majelis badan wakaf Abdurrahman bin Auf. Aneh nggak sempat ngasuh-ngasuh kayak antum duit gitu loh. Nah, aneh pokoknya sikat strategik. Aneh Amar bin As, antum Abdurrahman bin Auf. Nah, gitu kan. Iya. Bagi-bagi kan. Gitu. Aneh kan Khalid bin Walid dia perang terus waktu megang Quran kan. Nah, aku sibuk jihad ini nggak sempat aku takhasus, bukan dia nggak jauh dari Quran, waktunya kan. Waktu takhasus konsentrasinya itu pada hal tertentu. Nah, jadi kita ini ngelihat syahid ini jangan kemudian juga apa ya, apakah plek-plek harus kayak syahid, apakah plek-plek harus kayak Dewa, enggak bro. Jadi ngambil gitu ya saya peran. kurang lebih. Benar Benar sih? tadi. Takutnya salah ngomong. Ambil peran ya. Iya kan? Ambil peran. Iya, yang penting ambil perannya. Ada teori aneh begini. Yang kaya makin kaya, itu salah nggak? Afwan ya. Yang kaya makin kaya itu terjadi zaman Nabi. Coba untuk lihat Utsman. Iya betul. Coba untuk lihat Abdurrahman bin Auf. Udah pernah Kenapa? miskin. Karena begini studi antropologinya. Orang itu kalau sudah dia bisa menciptakan sumber daya materi, misalnya dia punya SDM, dia itu kan DNA-nya kan berarti udah lentur banget kan? Bawaan. Iya kan Orok bawaan ya. kan? Iya kan? Betul. Dia ngerti market. Kayak sekarang Dewa 1 bulan launching 3 brand, 4 brand, jalan semua. Yang ini 1 miliar, yang ini 2 miliar, yang ini karena dia udah tahu kan. Makanya yang kaya makin kaya. Kenapa juga foundation aneh pakai nama DEP? Karena kita taruh DEP, orang percaya gitu. Iya betul. TSB kan, ini DEP. Wah, Pantas. centang biru ini IG kan gitu. Wah, ya boleh Ustaz. Oh, kalau URSF, oh ini bermasalah banyak. Gara-gara ini. Gara-gara. Kalau URS ini bermasalah orang ini. Kan. Jadi kalau DEP kan enak ya taruh. Oh kita DEP loh, pakai nama orang. Nah, jadi tadi itu kan sampai mana tadi? Nama tadi orang kaya makin kaya. Nah, orang kaya makin kaya. Itu tuh terjadi di zaman Nabi juga. Nah, di zaman Nabi orang kaya makin kaya itu tidak masalah karena mereka mendistribusikannya ke bawah. Abdurrahman bin Auf itu kan di periwayatan satu penduduk Madinah itu kan semuanya pernah tersilaturahim hartanya Abdurrahman bin Auf. Sepertiga pernah diutangin, sepertiga pernah dibebaskan hutang, sepertiga pernah dikasih hadiah. Satu penduduk Madinah. Besaran sebaran. Itu. Besaran sebaran. Ingat sekali saya. Jadi Bang Sarwandi gedein, taruh. Makanya Dewa 100%, 50% sodako, 30% dia investasikan lagi, 15% saving, hidup 5%. Wih. Dari 1 miliar. 1 miliar, wah 5. Banyak juga. 5% itu. Makanya tadi saya udah bisa ngitung gitu loh. Oh, 1 bulan kita mungkin 400. Oh ini kita sudah punya donatur. Kayak Hufaz Mulia ini kan saya sudah punya donatur. Yang penting dia mungkin umroh 2 packs. Itu udah punya hitungan makanya tadi. Oh Januari ini bisa nih ngasih 3 ke santrinya Syahid. Udah bisa bayang. Nah makanya sekarang itu mohon maaf ya, susah kita kemudian membuat semua orang itu jadi kaya. Benar nggak? Iya. Karena ada urat-urat pekerjaan yang sebetulnya secara DNA itu dan secara teknis itu nggak bisa mendorong dia untuk tanda petik bisa kaya dari situ. Contoh misalnya ngajar Quran, masa harus dikomersilkan terus? Misalnya dia dai, ya kan nggak semuanya dai. Misalnya ustadz yang bisa amplopnya gede, kan bisa juga ada dai yang memang di pedalaman gitu-gitu kan. Betul. Nah ini kan harus disupport dari yang Muslimin. menciptakan. Nah itulah maksud aneh. Nggak salah itu ya? Atau takutnya salah. Ada yang nggak fit to market Pak, sorry. Nggak semua orang itu fit to market. Contoh, antum jualan properti jalan. Dedi misalnya jualan properti. Bisa jadi Dedi nggak fit to market. Nggak bisa semuanya antum paksakan fit to market. Jualan ayam, ya Nurul Atik Rocket Chicken yang fit to market Jawa Tengah. Iya kan? Olive Chicken. Yang lain bikin chicken belum tentu fit to market. Nah,
Yang fit to market bisa kaya. Nah, permasalahannya yang nggak fit to market ini gimana nasibnya? Ya kan? Nah, itulah yang disebut asnaf zakat itu kan, mereka harus hidup di atas batas garis kecukupan itu. Nah, disitulah pentingnya redistribusi. Jadi yang kaya makin kaya itu nggak apa-apa. Antum kaya besok nih kita ngomong order antum 1 triliun, 2 triliun, it's okay, Pak. Amin. Tapi yang penting Amin, transferan ya ke kurir langitnya itu. Ya, betul. 3 miliar, 4 miliar, ya kan? Bantingannya ke Baitul Mal kurir langit itu yang kita tunggu. Betul. Itu. Ah. Jadi bagaimana ini Ustaz? Rencana kita kemarin bangun masjid. Enggak, bangun masjid tetap. Gimana Sunni? Nah, kelas. Di sini dulu ini tempat unik, tempat ini 24 jam. Pagi-pagi sebelum kerja, tas dulu. Kita ditempatkan Allah di tempat seunik itu.